Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai, apa kabar anak-anak di rumah? Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Lebih tepatnya adalah materi tentang teks laporan hasil observasi. Siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, perkenalkan dulu, nama saya Parastia Sintasari. Anak-anak bisa panggil saya Bu Sinta. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebelum kita lanjut ke materi, pertanyaan pemantiknya adalah Pernahkah kalian melakukan sebuah pengamatan terhadap objek, atau pengamatan terhadap lingkungan sekitar, atau pengamatan terhadap objek wisata? Ayo, jawab dulu dong. Banget anak-anak, teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks dari hasil pengamatan. Nah, lalu apa ya bedanya teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Bukannya teks deskripsi itu juga hasil dari pengamatan? Apa ya bedanya? Ayo. Teks laporan hasil observasi merupakan serangkaian fakta-fakta yang kita ambil dari sebuah pengamatan. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi adalah objektif, sistematis, bersifat ilmiah, dan menggunakan bahasa baku. Kenapa sih teks laporan hasil observasi itu harus bersifat objektif? Karena teks laporan hasil observasi adalah teks yang dihasilkan dari pengamatan secara langsung. Jadi data-datanya harus objektif ya, dan harus berupa fakta. Selain itu, ketika kita membuat sebuah teks laporan hasil observasi, kita juga harus membuatnya secara sistematis. Karena sifatnya teks laporan hasil observasi adalah secara ilmiah, makanya kita membuatnya harus sistematis. Agar apa sih? Agar teks yang kita hasilkan tidak bersifat ambigu. Oleh karena itu, teks laporan hasil observasi harus menggunakan bahasa yang baku agar mudah dipahami ya. Kembali lagi ke teks laporan hasil observasi yang bersifat sistematis. Jadi, memang semua teks dalam bahasa Indonesia itu mempunyai struktur. Apalagi di teks laporan hasil observasi. Ada 3 struktur dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Yang pertama, pernyataan umum. Jadi, di dalam teks laporan hasil observasi, biasanya di paragraf pertama itu memperkenalkan objek apa sih yang ingin kita bahas. Salah satunya, nama ilmiahnya apa, hidup di mana. Nah, itu ada di pernyataan umum. Kemudian yang kedua, ada deskripsi bagian. Jadi objek yang pertama kita jabarkan secara umum di deskripsi bagian. Ingat ya, secara umum. Kalau secara khusus itu nanti masuknya ke teks deskripsi. Salah dong. Nah, kita lanjut ke deskripsi manfaat. Jadi, teks laporan hasil observasi di paragraf terakhir atau di bagian penutup biasanya ada deskripsi manfaat. Manfaat apa sih yang kita bisa peroleh dari objek yang kita amati? Paham ya? Nah, kita ulas lagi ya. Jadi, apa itu teks laporan hasil observasi? Apa sih ciri-cirinya? Dan bedanya apa dengan teks deskripsi? Strukturnya? Nah, setelah anak-anak paham tentang teks laporan hasil observasi, sekarang anak-anak buka buku paket. Kita baca teks yang berjudul Tonggeret. Silahkan membaca.
Setelah anak-anak membaca, anak-anak bisa lebih mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi. Apakah teks Tonggeret bersifat ilmiah? Apakah objektif? Apakah sistematis? Dan apakah bersifat ilmiah? Anak-anak bisa analisis sendiri ya tentang teks Tonggeret. Sekian pembelajaran hari ini dengan Bu Sinta. Semoga paham ya tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Berikutnya akan kita bahas kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jangan lupa belajar ya, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, anak-anak, Bu Sinta tidak pernah lelah mengingatkan untuk utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi.